Salam, selamat pagi dan salam sukacita buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala lehonokku tuhamu roha nai baru, dohotod di nai baru, tubagasan ate-ate muna. Jala usatokku roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Demikian firman Tuhan, hati dan roh yang baru. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, prinsip, kebiasaan, dan perilaku fanatisme yang ada dalam diri kita sangat sulit untuk menerima pembaharuan. Zaman sudah berubah, namun orang yang fanatismenya kuat tidak akan mau berubah. Walaupun sudah masuk dalam situasi dan zaman yang baru, namun ia tidak akan berubah. Manusia bisa terjebak dalam kebiasaan buruk, pikiran yang negatif, perilaku yang buruk, egoisme, membuat hati kita menjadi hati yang keras. Apalagi perilaku yang buruk itu telah membuat hidupnya telah nyaman, pasti tidak akan mau untuk merubahnya atau untuk memperbaikinya. Sehingga ketika diperhadapkan ke situasi yang baru, akan tetap menghadapinya dengan perilaku yang buruk dan sangat sulit untuk menerima pembaharuan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, demikian juga yang terjadi dalam pribadi bangsa Israel. Bangsa yang menunjukkan hati yang keras terhadap Tuhan Allah, sehingga bangsa itu dihukum ke pembuangan Babel. Tuhan akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem dan akan memberikan pembaharuan kepada mereka. Namun, bangsa itu tidak akan mau menerima pembaharuan yang diperbuat oleh Allah ketika hati, pikiran, egoisme mereka tidak berubah. Maka Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan membuang dari tubuh bangsa itu hati yang keras. Tujuan Allah dalam hal ini agar bangsa itu benar-benar dapat menerima pembaharuan dalam hidupnya, menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Allah ketika mereka kembali ke Yerusalem. Jangan-jangan situasi dan keadaan sudah berubah, namun hati, pikiran, dan karakternya tidak berubah. Maka pembaharuan itu akan sia-sia. Hidup dalam situasi yang baru, maka hati,
pikiran, dan karakter juga harus baru. Dengan hati, pikiran, dan karakter yang baru, maka bangsa itu akan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Biarkanlah Tuhan membuang hati yang keras yang ada dalam tubuh kita, dan terimalah hati yang baru, hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan Allah. Terimalah roh yang baru dari Tuhan Allah yang akan memperbaharui hidup kita setiap saat, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah awal hidup baru kepada kita, di mana Tuhan akan memberkati kita. Untuk itu, tinggalkanlah segala prinsip egoisme dan fanatisme yang membuat hati kita keras. Terimalah hati yang baru, agar kita menerima pembaharuan hidup dari Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau telah memberikan hati dan roh yang baru kepada kami, agar kami hidup di dalam ketaatan kepadamu, agar Engkau memperbaharui hidup kami ke situasi yang lebih baik, yang penuh dengan sukacita. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.